Oke ya. Jadi genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ya, Warisan. hereditas. Hereditas itu pewarisan sifat. Nah, ada dua fenomena biologi pada konsep hereditas ini, yaitu pertama adalah ini ya, istilah ini hereditas yang bersifat stabil ya, di mana generasi berikut yang terbentuk ya, generasi berikut yang terbentuk dari pembelahan satu sel mempunyai sifat yang identik dengan induknya ya, sama persis ya, artinya dengan induknya. Kemudian yang kedua, variasi genetik yang mengakibatkan adanya perbedaan sifat dari sel induknya akibat peristiwa genetik tertentu, misalnya mutasi ya. Mutasi itu perubahan gen ya, perubahan kromosom. Ada dua macam mutasi yang kita kenal nih waktu belajar biologi sel. Yang pertama mutasi pada gen, yang kedua mutasi pada kromosom. Kalau mutasi pada gen berarti susunan basa nitrogen yang berubah, huruf-huruf A, T, G, C itu berubah ya. Nah, itu yang di mutasi gen. Tapi kalau mutasi kromosom itu struktur dan jumlah kromosomnya yang berubah. Struktur kromosom bagaimana yang berubah? Bisa jadi ukuran kromosom itu yang berubah ya. Yang tadinya panjang menjadi pendek, pendek menjadi panjang, atau misalkan ada gen-gen yang berulang-ulang ya. Nah, kemudian mutasi jumlah kromosom bagaimana? Mutasi jumlah kromosom itu ya terjadi perubahan jumlah yang tadinya misalkan totalnya 46 jadi 45 ya, atau lebih satu 46 jadi 47 akibat dari mutasi. Penyebab dari mutasi jumlah kromosom ini biasanya pada kegagalan di dalam proses pemisahan kromosom ketika pembelahan sel ya, pada mitosis yang atau pada meiosis ya, itu disebut dengan non disjunction, gagal berpisah kromosom. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, bagaimana sebenarnya unit ya, hereditas bakteri itu atau disebut genom bakteri. Genom itu total gen artinya. Genom, kalau ada istilah genom artinya adalah jumlah gen keseluruhan di dalam satu kromosom itu disebut genom ya. Manusia mempunyai kromosom jumlahnya 46. Jadi semua total gen yang ada di 46 kromosom itu disebut genom. Nah, tapi ya di total semua DNA yang ada ya, organisme itu tidak semua menyandi ya, tidak semua menyandi. Pada manusia itu hanya 30% yang disebut gen. Selebihnya itu belum diketahui ya. Apa fungsinya itu belum diketahui ya. Oke, lanjut ya. Unit hereditas bakteri, di dalam sel bakteri itu terdapat kromosom. Nah, kita tahu ya, bakteri punya kromosom sama makhluk hidup lain punya yang namanya kromosom ya. Virus punya kromosom enggak? Virus punya kromosom. Nah, ada yang tahu enggak virus itu punya kromosom enggak tuh? Ya. Jadi virus tidak punya kromosom ya. Dia hanya punya DNA saja atau DNA saja, tapi tidak mirip kromosom, tidak punya kromosom. Makanya virus tidak dimasukkan ke dalam kelompok makhluk hidup ya, atau mikroorganisme. Kemudian tapi ada juga masih ini, kalau virus ini, kalau cerita virus ini masih di wilayah abu-abu ya, wilayah abu-abu. Tahu maksud saya wilayah abu-abu itu ya. Jadi kalau dalam ilmu matematika itu ada diagram Venn ya, yang A dengan yang B. Nah, irisan antara dua diagram bulat Venn itulah virus itu berada di tengah situ ya. Tidak masuk ke A, tidak masuk juga ke B gitu. Nah, gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kebanyakan gen prokariot ya terdapat pada kromosom. Nah, prokariot ini maksudnya bakteri ya, yang terletak dalam suatu bagian pusat sitoplasma yang dinamakan daerah nuklear atau nukleoid
untuk membedakannya dari membran pengikat nukleus pada sel eukariotik. Ya. Gen bakteri terdapat dalam molekul DNA tunggal atau haploid berbentuk sirkuler. Nah, ya, panjangnya lebih kurang 1 mm, beratnya 2-3% dari berat kering satu sel, disusun sekitar 4 juta kilo pasang basa DNA. Makromolekul yang sangat banyak dikemas agar tidak berubah dalam bentuk supercoil. Ya. Supercoil itu maksudnya berpilin ya, berpilin dia. Nah, yang kedua plasmid. Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya, plasmid. Ya. Jadi bakteri ini kromosom antara dengan plasmid itu beda ya, beda posisi dia. Ya. Plasmid merupakan material genetik di luar kromosom, tersebar luas dalam populasi bakteri, terdiri dari beberapa 100 kilo pasang basa ya. Maksudnya pasang basa ini apa, Pak? Pasang basa ini maksudnya urutan daripada huruf yang komplement saling berikatan. Misalnya A dengan apa pasangannya kalau A dengan apa? B. T ya. A dengan T. Nah, A dengan T itu disebut satu pasang basa. Nanti lanjut lagi. C dengan G satu pasang basa. Jadi totalnya ada 2 pasang basa. A ini kita 100 kilo. 100 kilo itu berarti 100.000 ya pasang basa. Beratnya lebih kurang 1-3% dari kromosom bakteri ya. Berada bebas dalam sitoplasma bakteri ya. Kadang-kadang dapat bersatu juga dengan kromosom bakteri. Dapat berpindah dan dipindahkan dari satu spesies ke spesies lain. Jumlahnya bisa mencapai 30 atau dapat bertambah karena terjadinya mutasi. Nah, yang paling rentan terjadi mutasi itu di plasmid ini ya. Plasmid ini. Makanya banyak bakteri-bakteri yang antibiotik ya, resisten antibiotik itu karena ada gen mutasi yang terbentuk di plasmid ya. Ya. Macam-macam plasmid ya. Nah, jadi macam-macam plasmid ini perlu kita ketahui dan peranannya ya. Nah, ini ya, penting ini ya, ada pili F dan I ya, 2 macam pili yang disebut pili F dan I ya. Pili itu kemarin sudah kita pelajari, pili itu adalah rambut-rambut halus yang ada di bakteri ya, yang fungsinya untuk proses konjugasi atau pertukaran material genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Nah, melalui pili inilah nanti akan terjadi pertukaran plasmid atau DNA tadi, salah satu gen yang ditukar. Nah, 2 macam pili ini dapat juga dibedakan secara imunologi ya. Pili F dilibatkan dalam transfer faktor F, nanti jelaskan apa faktor F, dan beberapa plasmid resisten antibiotik. Pili F juga terdapat pada sel HFR ya. Pili I dilibatkan dalam transfer plasmid resisten antibiotik. Plasmid yang menentukan kolisin dan lainnya. Nanti kita lihat. Ini bentuk plasmid itu kayak gini ya, melingkar dia. DNA kromosom sirkuler bakteri E. coli sedang mengalami replikasi. Nah, ini sedang mengalami replikasi. Jadi, nah plasmid ini bisa mereplikasi diri sendiri. Plasmid ini, nah, ini keunggulannya nih. Plasmid ini dia bisa mereplikasi diri sendiri ya. Nah, ya. Nah, apa itu faktor R tadi yang dijelaskan ya? Jadi faktor R itu ya terdapat pada strain bakteri enteric. Enteric itu maksudnya semacam bakteri Enterobacter namanya, atau seperti E. coli itu Enterobacter yang mengalami resistensi terhadap sejumlah antibiotik. Nah, apa yang menyebabkan itu ya? Dia menjadi tahan terhadap antibiotik ya karena mutasi tadi. Sejumlah perbedaan gen-gen resisten antibiotik dapat dibawa oleh faktor R. Nah, misalkan ada plasmid namanya R100 disusun oleh 90 kilo pasang basa membawa gen resisten untuk gen resisten untuk ada plasmid namanya R100 itu ada
gen resisten di sana yang ukurannya 90 kilo pasang basah. Dia resisten terhadap sejumlah obat ya. Sulfonamida, tahu ya sulfonamid ya. Obat ini dulu sulfonamida ya. Nah, untuk membunuh bakteri. Nah, dia tahan terhadap itu sulfonamid. Streptomycin antibiotik ya dari Streptomyces griseus. Asam fusidat, chloramphenicol ya, chloramphenicol dijual ada di apotek ya. Tahan terhadap itu. Ya, Tetracycline antibiotik ya. antibiotik. Nah, kemudian ada juga pada plasmid R100 itu dia membawa gen yang resisten terhadap merkuri. Jadi bakteri jadi tahan terhadap merkuri ya. Berapa dosisnya pun masih tahan dia. Nah, plasmid ini bisa berpindah-pindah ya antar bakteri, termasuk kelompok bakteri enterik ya, enterobacter disebut juga ya. Dari genus Escherichia ya, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella. Nah, dia bisa berpindah-pindah. Melalui apa pindah-pindahnya? Ya, saya katakan tadi melalui proses konjugasi ya. Nah, tetapi tidak berpindah pada bakteri yang non-enterik ya. Contohnya adalah kelompok genus dari Pseudomonas ya. Nah, juga faktor R ini juga diketahui resisten terhadap beberapa antibiotik seperti kanamisin, penicillin, tetracycline, dan neomycin ya. Nah, coba perhatikan ini adalah peta genetik, peta ya, map genetic mapping ya dari plasmid atau DNA melingkar dari suatu bakteri E. coli ya. Nah, di dalam peta ini ya, ini ada nih HFRC ya, macamnya. Nah, HFRC inilah di sini ada HFR6 segala macam. Di sinilah kita bisa mengetahui ya letak gen yang resisten terhadap antibiotik tadi ya. Entah resisten terhadap antibiotik, resisten terhadap suatu apa namanya itu obat tertentu ya, resisten terhadap asam tertentu, resisten terhadap pH tertentu di sini semua ya. Ibaratnya di sini nih pusatnya lah, pusat kendalinya di sini. Nah. Bagaimana orang bisa membuat peta genetik keberadaan di mana posisi gen-gen tertentu itu ya, wah itu ceritanya panjang sekali ya. Anda harus belajar. Saya nggak tahu apa di farmasi belajar biologi molekuler ya atau tidak. Nah, itu nanti cara pembuatan peta genetik dari suatu DNA atau kromosom itu dipelajari itu di biologi molekuler dan sel ya, biologi molekuler ya. Saya nggak tahu itu ada nggak mata kuliahnya di sini gitu ya. Nah, kemudian faktor R ini juga membawa gen-gen yang tidak resisten terhadap antibiotik ya. Nah, gitu ya. Banyaklah gen-gen yang lain lah, misalkan gen-gen dalam hal untuk pertumbuhan ya, gen-gen dalam hal untuk metabolisme ya, gen-gen dalam hal apa produksi enzim, produksi hormon, produksi apapun itu ya, itu selain daripada resisten antibiotik ada juga faktor R yang membawa itu. Ya. Nah, juga ada juga plasmid yang bisa membawa gen yang berhubungan dengan fungsi-fungsi khusus ya. Misalkan contohnya pada bakteri Rhizobium yang dia memiliki gen yang mampu mengikat nitrogen bebas di udara ya. Mengikat nitrogen bebas di udara. Kita tahu bahwa bakteri Rhizobium ini dia hidupnya di dalam tanah bersimbiosis dengan tanaman, akar tanaman kacang-kacangan ya. Nah, karena simbiosisnya ini bersifat mutualisme, jadi si bakteri
mendapatkan makanan dari tanaman kacang-kacangan, dan kacang-kacangan dapat mendapatkan nitrogen bebas dari udara dengan bantuan si bakteri tadi. Ya. Jadi sama-sama menguntungkan sifatnya. Ya. Kemudian ada Streptococcus ya. Nah, sama Rhizobium itu termasuk kelompok bakteri yang mengikat nitrogen juga ya. Dia juga bisa berperan di dalam pengolahan laktosa, ya, sistem galaktosa, fosfotransferase, metabolisme sitrat. Kenapa seperti itu? Karena Streptococcus ini punya enzim yang bisa mengolah ketiga macam substrat ini ya. Nah, kemudian ada bakteri Rhodospirillum rubrum ya dalam sintesis pigmen fotosintesis. Nah, membantu tumbuhan hijau di dalam membentuk pigmen fotosintesis ya, yang namanya klorofil tadi ya, klorofil ya. Zat hijau daun itu. Nah, dibantu oleh bakteri ini untuk tanaman tertentu ya. Dibantu oleh ini supaya tanaman tadi bisa berfotosintesis. Kemudian Escherichia coli berfungsi di dalam pengambilan dan metabolisme sukrosa ya atau sitrat ya. Pseudomonas seperti itu juga yang berfungsi dalam degradasi toluena, kamfor, oktana, asam salisilat. Stearothermophilus, Bacillus stearothermophilus ini bakteri yang hidup pada lingkungan suhu yang tinggi, termofilik disebut ya, termofilik. Termo itu panas, berarti hidup pada suhu yang tinggi ya, mampu menghasilkan enzim alfa amilase. Kemudian alkaligenes, Eutrophus ini berperan dalam penggunaan hidrogen sebagai energi oksidasi. Wah, ini adalah di dalam plasmid semua gen yang menghasilkan enzim-enzim tadi ya. Oke, nah ini adalah foto mikrograf daripada sel bakteri E. coli ya. Kita sebutlah yang sebelah kiri itu F+ namanya, disebut dan sebelah kanan F- ya. Nah, ini sedang melakukan konjugasi ya. Nah, yang panjang itu seperti jembatan itu adalah fili yang saling berkaitan ya di dalam jembatan dalam mentransfer material genetik. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan ya, harus perhatikan di sini bahwa bakteri ini unik ya. Di dalam genetika itu antara seks dan reproduksi itu sama kecuali pada bakteri. Jadi ada beberapa organisme untuk mereproduksi diri harus melalui proses yang namanya seks. Jadi harus seks dulu baru bisa mereproduksi. Kedua macam seks dan kedua macam istilah ini berbeda pengertiannya ya. Kalau seks itu adalah pertukaran material genetik. Pertukaran, saya ulangi ya, kalau seks itu pertukaran material genetik. Ya. Yang kedua, kalau reproduksi itu menggandakan diri, menggandakan individu, ya. Itu namanya reproduksi, ya. Dari satu individu menjadi dua individu, itu namanya menggandakan diri. Nah, tapi beberapa organisme termasuk manusia, hewan ya, tumbuhan juga, jamur juga ya, untuk menggandakan diri tadi harus melalui proses yang namanya seks. Nah, gitu. Tapi kalau bakteri, seks dan reproduksi itu sesuatu yang berbeda. Ya, seks dan reproduksi itu sesuatu yang berbeda. Bakteri dikatakan melakukan seks ketika dia melakukan konjugasi ini sedang melakukan seks dia. Ya, melakukan seks. Tetapi ketika bakteri membelah diri yang disebut dengan pembelahan biner itu melakukan reproduksi. Nah, beda itu ya. Jadi tidak dilakukan secara bersamaan. Jadi maksudnya tidak langsung menimbulkan dampak ya antara seks dengan reproduksi itu berbeda. Tapi kalau beberapa organisme melakukan seks akan berdampak menjadi reproduksi. Tapi kalau bakteri beda. Nah, dia sesuatu yang berbeda itu, tidak ada hubungan sama sekali ya. Kalau seks dia bertukar DNA saja, udah tukaran-tukaran DNA itu seksnya. Tapi kalau dia mereproduksi ya berubah dari satu menjadi dua gitu kan. Paham ya maksud saya? Ya, Pak. Paham ya? Nah, jangan ini ya, harus diingat-ingat ya, jangan lupa ya perbedaan itu ya.
Ini uniknya nih bakteri ini seperti itu di situ ya. Nah, kemudian juga ya, seks pada bakteri itu bisa dilakukan melalui perantaraan virus. Nah, ini enggak nih, perantaraan virus. Jadi pertukaran material genetik itu bisa dilakukan melalui perantaraan virus. Jadi virus yang membawa gen bakteri, nanti virus itu pindah ke bakteri lain sehingga disuntikannya gen tadi, sehingga gen yang bakteri tadi pindah ke bakteri lain gitu oleh si virus itu. Jadi beda ya antara seks dan reproduksi pada kasus bakteri ya. Sama halnya ketika kalau kita bicara bakteri itu tumbuh nggak sih, berkembang nggak sih, ya berkembang. Tapi konsep tumbuh dan berkembang bakteri beda dengan konsep tumbuh dan berkembang pada organisme lain. Kalau organisme lain kan dari tumbuhnya itu dari kecil ke besar, ya, ukuran tubuhnya dari kecil ke besar. Tapi kalau bakteri ya dia ini apa, tumbuhnya itu dia dengan memperbanyak diri kan, dari satu menjadi dua, dua jadi empat, itu dikatakan bahwa si bakteri itu tumbuh ya. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam bakteri ya, ada yang disebut dengan transposon namanya ya. Transposon. Nah, atau di sini disebut transposable ya. Apa itu transposon itu? Transposon itu adalah DNA yang bisa berpindah-pindah ya, atau DNA yang meloncat seperti kodok kalau meloncat tak 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 gitu ya. Nah, DNA ini, gen ini bisa melompat dari satu kromosom ke kromosom lain, dia meloncat. Nah, disebut juga dengan gen loncat. Nah, coba carilah di internet itu tentang transposon itu ya. Gen loncat namanya ya. Nah, gen loncat inilah yang bisa jadi mengakibatkan genomnya itu menjadi acak ya. Nah, kalau DNA, genomnya itu jadi acak-acakan, terjadi mutasi. Nah, ini terjadi mutasi. Salah satu penyebab mutasi ini karena adanya transposon ini, gen-gen loncat ini ya. Nah, jadi dia bisa nyisip-nyisip kemana-mana ya, nyisip-nyisip kemana-mana, sehingga apa? Sehingga di satu sisi nanti akan kelebihan, satu sisi kekurangan, ya. Nah, ini yang disebut dengan transposon itu ya. Nah, kemudian lanjut ya. Sekarang masuk ke pertukaran materi genetik pada bakteri. Ini yang disebut, saya bilang tadi, seksnya bakteri itu seperti ini ya. Ada dengan cara material genetik dan plasmid dapat berpindah atau dipindahkan melalui berbagai mekanisme dan transkripsi ya. Dari DNA dari plasmid masuk ke dalam genom bakteriofag. Nah, bakteriofag ini adalah virus melalui perantara virus ya. Bakteriofaga itu adalah virus ya, virus yang menyerang bakteri, makanya disebut bakteriofag ya. Oleh bakteriofaga, plasmid ditransfer ke populasi bakteri lain. Ya, jadi via virus ya. Transduksi biasa terjadi pada bakteri gram positif seperti Staphylococcus atau bisa juga pada Salmonella. Nah, masalah gram positif, gram negatif nanti di praktikum nanti kita bahas ya. Gram positif dengan gram negatif bedanya apa? Ya. Kemudian transformasi, fragmen DNA bebas dapat melewati dinding sel dan kemudian bersatu dalam genom sel tersebut sehingga mengubah genotipnya. Ini transformasi. Hal ini biasanya dikerjakan di laboratorium dalam penelitian rekayasa genetika. Berarti ini disengaja ya, tapi dapat pula terjadi secara spontan meskipun dalam frekuensi yang kecil ya. Kalau secara alami mungkin kecil ya, tapi untuk kepentingan manusia itu dilakukan rekayasa genetika. Nah, yang ketiga konjugasi ya. Nah, yang seperti tadi ya saya katakan tadi ya. Ini ya, transformasi. Nah, transduksi dengan bantuan ini ya, ini virus ya. Nah, namanya bakteriofag ya. Jadi dia bisa memindahkan apa, transfer material genetiknya dari satu bakteri ke bakteri lain. Lanjut konjugasi ya. Konjugasi melalui fili ya. Ini filinya terbentuk seperti jembatan, dia nanti akan memindahkan ke bakteri yang lain. Kemudian terakhir transposisi, pemindahan rantai DNA pendek hanya beberapa otot saja antara satu lain atau dari kromosom ke plasmid dalam satu sel transposisi. Nah, transposisi ini pelakunya itu tadi ya, transposon yang berpindah-pindah gen loncat dari satu
satu gen ke gen lain. Nah, kemudian DNA lagi. Bakteri ini rentan ya mengalami suatu mutasi ya karena dia memang terdiri dari satu sel. Satu sel itu juga semua metabolisme terjadi di sana, jadi rentan sekali terjadi mutasi ya. Beberapa mutasi atau mutagen penyebab mutasi itu misalkan terkena sinar alfa, beta, gamma, UV, itu gampang sekali bakteri itu terjadi mutasi ya. Nah, mutasi itu bisa yang reversible namanya ya. Ada juga mutasi yang irreversible. Ya, reversible dengan irreversible. Irreversible ya tidak bisa diwariskan, yang ini perubahannya bisa diwariskan kalau reversible ya. Kerusakan gen bisa disebabkan oleh mutasi ini, bisa disebabkan oleh perubahan pada transkripsi ya, perubahan pada urutan dari yang merupakan produk gen. Nah, kalau berubah ini otomatis metabolisme berubah. Iya. Emang aku ada duit, tante tuh yang kerja. Oke, ini saya rasa masalah mutasi ini tolong dibaca saja. Dulu pernah saya jelaskan ya di biologi sel juga ada delesi, insersi ya segala macam. Sama halnya ya, samalah semua mutasi pada bakteri maupun pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan itu sama. Nah, saya ingin jelaskan bahwa ini ya DNA kita dengan DNA bakteri, DNA tumbuhan, DNA fungi atau jamur, DNA protozoa dan lain sebagainya, organisme lain, itu semua mengandung huruf yang sama ya. Adenin, timin, guanin, sitosin itu sama. Apapun organismenya mempunyai 4 itulah ya. Dan itu bersifat apa? Bersifat general. Ya. Bersifat general. Itu yang ininya ya, keanehannya, boleh dibilang kok bisa ya sama ya. Bakteri yang ukurannya hanya satu sel kecil itu DNA-nya sama seperti kita gitu. Maksudnya itu dari dia mempunyai huruf yang sama, A, T, G, C juga. Kemudian ya 3 huruf daripada 4 huruf itu kan mengkode satu asam amino. Ya, misalkan contoh ya, A, G, C itu mengkode asam amino namanya histidin. Histidin. Ya. Nah, itu berlaku juga pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. A, G, C itu juga mengkode asam amino histidin. Jadi bersifat general. Seluruh makhluk hidup. Nah, itu. Ya. Jadi semua asam amino yang dikode oleh gen, ya, itu bersifat general untuk semua makhluk hidup. Tidak membeda-bedakan berarti. Nah, di situ ya. Itu sesuatu yang mengherankan menurut saya gitu ya. Kuasa Tuhan lah itu ya, bagaimana itu ya, menjadikan itu menjadi general semua gitu ya. Padahal Anda ketahui bahwasannya tubuh kita dengan tubuh virus, tubuh bakteri atau tubuh jamur itu jauh berbeda gitu. Kompleksitasnya tuh berbeda ya. Mana yang lebih kompleks? Ya tumbuhan tingkat tinggi, tubuh hewan tingkat tinggi, tubuh manusia itu mempunyai kompleksitas yang rumit ya kalau dibandingkan dengan suatu sel tunggal seperti bakteri gitu. Tapi semuanya dibuat general. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu ya, kenapa bisa seperti itu ya. Oke, ini masalah masalah mutasi lagi ya. Sudah bisa dibaca aja lah ya. Penyebab mutasi, macam-macam mutasi itu sudah. Ya. Kemudian genotip dan fenotip bakteri ya. Genotip, saya katakan genotip itu adalah susunan gen ya, yang tidak bisa kita lihat bagaimana susunan gen itu, cuma bisa kita ilustrasikan saja. Misalkan gen warna merah dilambangkan dengan M besar
M besar. Nah, itu genotip namanya, susunan gen yang bisa kita lambangkan, tapi kita tidak bisa melihat, ya. Kemudian istilah fenotip. Fenotip itu apa? Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari ekspresi daripada gen itu. Misalkan bunga warna merah, merah itu disebut fenotip, ya. Tapi susunan gen warna merah itu kita tidak tahu. Kita hanya melambangkan dengan M besar, gitu ya. Seperti juga bakteri juga seperti itu, ya. Nah, contohnya misalkan gini, bentuk bakteri itu adalah bulat, batang, spiral, bercabang, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan fenotip, sifat fenotip. Oh, bakteri itu gram positif. Kenapa? Karena warnanya warna ungu atau warna biru. Ketika diwarnai dengan pewarnaan gram, itu berarti disebut dengan fenotip, ya. Tapi gen yang menyusun sifat fenotip itu yang disebut dengan genotip. Paham sampai di sini?